Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur pagi ini ada bersama dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Salam dari hamba Tuhan, jemaat, majelis GSRI Kebaruan Baru. Kiranya kita semua semangat dalam Tuhan. Amin. Ya, tema kita pagi ini apa Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Berdoa bagi gereja untuk kebangunan rohani. Saya ingin memberi ilustrasi dulu kepada saudara. Setiap kali saudara mendengar khotbah, setiap kali saudara yang masih kuliah, setiap kali saudara mendengarkan seminar, saudara harus membuka hati dan pikiran. Ya, ibarat botol ini masih bisa diisi nggak Bapak Ibu? Udah penuh ya? Kalau saudara merasa udah penuh nggak bisa diisi lagi, betul ya? Kalau sok tahu, sok pintar, udah ngerti Alkitab, saya udah ngerti, jadi nggak denger ya, nggak mau perhatian lagi. Kalau bilang udah ngerti, ini udah pernah diotbain, ayat ini udah sering. Ya, bagaimana cara mengisi botol ini? Harus buka ya. Cara mengisinya dikosongin dulu ya. Saya minum dulu dikit ya. Sekarang bisa diisi kan? Kalau dikosongin semua baru bisa diisi penuh. Makna dari buka botol ini buka pikiran saudara, buka hati saudara, betul? Rendah hati, mau belajar, amin. Ya, siap dengar firman Tuhan? Oke. Tema kita berdoa bagi gereja, berarti kita yang berdoa atau jemaat ini berdoa untuk kebangunan rohani. Kebangunan rohani pribadi maupun komunitas seluruh gereja, baik yang hadir maupun yang gak hadir di sini saat ini. Ya, jadi panggilan firman Tuhan, pesan firman Tuhan pagi ini adalah supaya kita menjadi pendoa-pendoa. Sebab banyak orang Kristen belum tentu berdoa. Betul? Di sini ada orang Kristen yang nggak berdoa? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Bisa aja loh saudara. Kita senang ke gereja, senang pelayanan, senang beribadah, tapi belum tentu pendoa sebagaimana yang Tuhan mau. Betul? Bisa jadi. Males berdoa, lebih senang gadget, WhatsApp, TikTok, IG apalah itu ya. Oke, nah di sini ada satu statement. Allah berdaulat atas semua peristiwa yang terjadi. Bahkan rambut saudara yang tadi mandi waktu nyisir jatuh, saudara nggak perhatikan, betul ya? Ada berapa rambut tadi jatuh nggak tahu, emang gue pikirin, betul ya? Tapi Alkitab bilang apa? Bapa di surga tahu jumlah rambutmu. Berarti yang jatuh pun dia perhatikan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, demo di waktu kemarin, siapa presiden terpilih Tuhan sudah tahu, bahkan sebelum terpilih juga sudah tahu. Sebelum besok kita melakukan apapun Tuhan sudah tahu, betul? Tuhan berdaulat atas semua peristiwa yang terjadi dalam dunia ini maupun dalam hidup kita masing-masing. Tetapi kalimat berikut apa? Allah juga mendengar seruan doa umatnya dan dapat menjadikan atau mengubah segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya yang mengasihinya, betul? Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ada syarat di belakangnya bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang mau taat, yang mau mengikuti perintah Tuhan. Tetapi juga berdoa. Iman saja nggak cukup, betul ya? Saya beriman pasti bisa, tapi modal nggak cukup, betul nggak? Saya beriman mau beli mobil hari ini, modalnya nggak ada, cuma iman doang. Saya mau buka usaha atau saya mau buka gereja, imannya besar, kerinduannya besar, duitnya nggak disiapin, ya nggak jalan lah. Harus disiapkan, iman dan usaha itu berjalan bersama-sama. Ya, coba kita lihat nih satu film ini, bisa apa nggak? Kalau udah jatuh bisa menang nggak? Coba lihat nih ya, bangun dia. Dia berusaha keras, walaupun sudah jatuh. Ya. Dan di sini dikatakan apa? Keberhasilan tidak diukur dari kerasnya kamu terjatuh, tetapi dari
tekad kamu untuk bangkit kembali, Bapak Ibu. Ya, tidak ada hidup tanpa masalah, betul? Tidak ada keluarga yang tidak bermasalah. Teruslah semangat. Kalau jatuh harus bangun, jangan jatuh nggak bangun-bangun, saudara. Jatuh dalam hal apapun harus bangun. Dalam bisnis, dalam rohani, dalam relasi, kalau jatuh harus bangun. Nah, coba satu lagi nih, ya. Ini ada seekor kerbau dikelilingin oleh singa. Yang menang siapa? Ya, kalau terus berjuang, kalau terus berantem pasti singanya yang menang. Tapi coba lihat. Singanya berantem. Saling berantem. Di dalam perjanjian lama banyak sekali kisah di mana musuh itu saling berantem, orang Israel bebas. Sama dengan kerbau ini, ya, betul ya? Dalam situasi sesulit apapun, kalau Tuhan tidak izinkan sesuatu yang buruk terjadi, Tuhan pasti akan membebaskan kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan putus asa kalau dalam keadaan terjepit, keadaan susah, keadaan apapun, separah apapun, bahkan sudah di ujung kematian, tetaplah berdoa, cari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa berdaulat mengendalikan segala sesuatu. Makanya berdoa. Apapun yang terjadi di tengah politik Indonesia, kita harus berdoa karena itu yang Tuhan mau, ya. Mari kita membaca. Saya bacakan dari Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Ayat yang diberikan kepada saya bacakan saja dari terjemahan edisi baru. Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Bapak Ibu juga boleh melihat di HP masing-masing. Saya ajak membaca bergantian kalau begitu supaya kita responsori, ya. Saya membaca dalam edisi yang kedua TB, tapi Bapak Ibu boleh membaca apa saja yang Bapak Ibu pegang. Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Saya mulai. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat berapa sekarang? Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saya bacakan. Dengan menghapuskan surat hutang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum, itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, saya balik ke ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Saudara bisa ngomong ke sebelah kiri, kamu telah menerima Kristus Yesus. 1, 2, 3. Amin, Bapak Ibu. Kita sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Menerima sebagai apa? Sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai gembala, sebagai penebus, dan seterusnya. Betul?
Kalau ada orang bertanya kepada Bapak Ibu dan Saudara, di mana di Alkitab Yesus disebut Allah? Tahu nggak ayatnya? Bisa menunjukkan nggak? Bisa nggak Bapak Ibu sebagai orang Kristen bilang, oh di sini ayatnya, oh di sini ayatnya? Bisa? Tanya kiri kanan, bisa nggak? Ya salah satunya di ayat ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan, betul? Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Jangan ngacir, jangan pergi jauh, jangan menyimpang. Tadi di ayat pembimbing Ibrani 4 itu Bapak Ibu coba baca. Di sana dijelaskan ulang bahwa sebagian dari orang Israel, ya, sebagian satu generasi itu mati di padang gurun. Jadi generasi baru lahir sebab mereka 40 tahun di padang gurun. Generasi yang menolak Tuhan, yang tidak taat pada Tuhan, mati semua. Termasuk akhirnya Musa dan Harun tidak boleh sampai ke Kanaan. Dan generasi yang masih hidup adalah Kaleb dan Yosua. Itu 10 pengintai itu mati kan, nggak lama karena mereka berbohong, mati semua. Nggak lama dari mereka menghujat Tuhan, memprovokasi orang umat Tuhan, menakut-nakuti mereka menjadi tidak beriman kepada Tuhan. Tuhan memberi hukuman langsung kok, mereka mati. Ya, tetapi 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, masuk ke tanah Kanaan. Tetapi satu generasi mereka itu habis mati di padang gurun. Secara umur bisa, ya buktinya apa? Kaleb, Yosua masuk. Kalau Tuhan mau hidup, masih hidup. Cuma mereka nggak taat, mati. Lalu angkatan berikutnya lahir usia 20 tahun. Di atas 20 tahun dihitung lagi. Jumlahnya mirip-mirip. 600.000 pria. Belum istri, belum anak-anak. Makanya penafsirannya kira-kira 2 juta orang yang akan masuk ke Kanaan. Itu generasi baru. Ya, di Ibrani 4 dikatakan mereka tidak masuk perhentian karena tidak taat kepada Allah. Hendaklah itu menjadi peringatan bagi kamu supaya kamu taat dan tidak memberontak. Maka tetaplah di dalam Kristus, tetap beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu bukan buang waktu. Amin. Ibadah itu bertemu dengan orang paling hebat, orang paling suci, pribadi paling agung, paling berdaulat. Amin. Itu undangan, kebaktian itu undangan Tuhan, bukan maunya kita, bukan maunya pendeta, majelis, bukan. Tuhan yang minta. Kalau zaman perjanjian lama orang nggak ke gereja, nggak ke bait suci, apa yang terjadi? Qaid. Dalam perjanjian lama, kalau orang Israel tidak kebaktian, hari Sabat mati. Apa? Mati sekarang? Diskon ya? Diskon, boleh nggak ke gereja? Itu salah konsep. Salah konsep. Hari Minggu harus beribadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, setialah. Itu yang terbaik, itu yang the best. Rugi kalau nggak ke gereja. Colek kiri kanan. Rugi kalau nggak ke gereja bilang. Betul ya? Ya rugilah kalau nggak ke gereja, nggak ketemu Tuhan. Rugi. Undangan Tuhan untuk datang beribadah. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh, bertambah kokoh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Hendaklah kamu selalu bersyukur, berlimpah syukur, karena Tuhan itu baik. Berakar pikirannya, berakar sikap hatinya, berakar kemauannya, bertambah teguh sikapnya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan, berpegang prinsip kepada Tuhan, bertambah teguh, bukan tambah loyo. Jadi orang Kristen harus tambah kuat. Coba bilang kiri kanan, harus kuat bilang. Harus kuat. Amin Bapak Ibu. Harus kuat, jangan tambah lemah, jangan tambah loyo. Nggak usah beli jamu STMJ di sana ini. Kekuatannya di firman Tuhan. Harus berakar, pikirannya berakar. Apapun yang terjadi, otomatis orang yang rohani itu pikirannya ke firman Tuhan. Cari Tuhan maunya apa, Tuhan idenya apa, kemauannya apa, tujuannya apa, goalnya apa, rencananya apa yang sedang dirubah oleh Tuhan. Gitu orangnya rohani.
Kalau orang kurang rohani, kurang peka, ya selalu dia otomatis cepat-cepat ambil keputusan, cepat-cepat cari kekuatan, fisik, uang, jabatan, otot keluarga yang mungkin pengacara, keluarga yang mungkin orang kaya atau apalah. Itu orang duniawi yang gak rohani atau orang Kristen yang tidak rohani. Kalau selalu mengandalkan hal-hal dunia bukan Tuhan dulu, karena apa? Belum bangun rohaninya, masih tidur. Harus bangun. Makanya dikatakan dibangun. Nambah lagi kebenaran firman Tuhan di otak kita, di pikiran kita, di perasaan kita. Makanya tidak boleh tiada hari tanpa baca Alkitab. Nggak bisa, harus. Bapak Ibu harus baca sampai selesai. Kemarin ada ribut di medsos ya. Ada seorang pendeta perempuan bilang apa? Lebih baik merenungkan satu bagian Alkitab terus-menerus daripada kita mengikuti program gereja baca Alkitab selesai setahun katanya. Nggak ada di Alkitab mengajarkan kita suruh baca Alkitab. Tapi renungkanlah siang malam, ada katanya, betul ya? Ada. Paulus bilang apa? Sebelum saya datang bertekunlah dalam membaca kitab suci. Dalam 1 Timotius bertekunlah. Ya. Apalagi Mazmur 119 semuanya itu firman Tuhan, tita-tita, perintah-perintah, hukum-hukum, Taurat Tuhan, perkataan Tuhan, peringatan Tuhan. Mazmur 119 semua itu firman Tuhan. Nah, jadi untuk dibangun harus baca Alkitab, harus berdoa, bertambah teguh. Apapun tantangan, apapun godaannya, tambah kuat. Saya hidup untuk kemuliaan Tuhan, saya melayani untuk kemuliaan Tuhan, dan sebagainya, dan berlimpah dengan syukur. Kenapa harus berlimpah dengan syukur? Kalau nggak bersyukur pasti ngedumel, gitu berapa masalahnya. Kalau nggak bersyukur pasti apa? Protes, pasti nggak puas, betul? Orang itu bersyukur karena dia tahu nafas itu anugerah Tuhan, hidup itu anugerah Tuhan. Tadi yel-yelnya hamba Tuhan, pengelus sebelum pelayanan apa, tau nggak Bapak Ibu jemaat? Sesudah kita berdoa untuk kebaktian, apa? Yel-yelnya apa? Melayani Tuhan adalah beban, anugerah ya, bukan beban. Melayani Tuhan adalah anugerah. Melayani Tuhan adalah kesempatan. Melayani Tuhan adalah kehormatan. Betul? Iya, kita datang ke istana bilang saya mau jadi pelayan di istana. Siapa lu? Gua gak kenal. Pulang lu. Betul ya? Kita melayani Tuhan boleh. Itu anugerah luar biasa. Bersyukur karena apa? Talenta, kesempatan bekerja, punya anak, punya istri, punya cucu, punya pekerjaan, punya apapun itu berasal dari Tuhan. Enggak semua orang punya cucu. Betul? Enggak semua orang punya pacar. Enggak semua orang punya istri. Enggak semua orang punya anak. Enggak semua orang punya perusahaan. Apapun keadaannya, Tuhan pasti adil. Amin. Pasti adil. Semua ada tanggung jawabnya, semua ada bebannya. Enggak punya anak, ada enaknya, ada enggak enaknya. Punya anak, banyak enggak enaknya, banyak enaknya, dan sebagainya. Selalu begitu. Enggak menikah, ya ada enaknya. Menikah, ada enaknya, tapi juga ada susahnya, ada penderitaan. Sama, adil semua. Jadi enggak usah ngiri sama keadaan orang, betul? Jangan berharap kebahagiaan orang menjadi kebahagiaan kita, sebab tantangan hidup setiap orang berbeda-beda. Bersyukurlah. Hanya orang yang bersyukur yang bisa memuji Tuhan. Hanya orang yang bersyukur yang bisa bahagia. Hanya orang yang bersyukur yang bisa tenang. Kalau nggak bersyukur pasti nggak puas hidupnya, betul kan? Nah, bersyukurlah setiap saat, karena setiap saat adalah anugerah. Hati-hati supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong, nyerocos, ngecap, kecap asin, kecap manis, lada, ngomongin aja semua, sok pinter, sok tahu. Siapa di sini yang sok tahu, sok pinter? Karunianya ngomong, nggak mau kasih kesempatan orang ngomong, dia ngomong terus. Ada ya gitu ya? Kita harus kasih kesempatan orang ngomong, tapi di sini katakan apa? Ini pengajaran-pengajaran yang ada di dunia ini. Pengajaran-pengajaran yang disampaikan manusia dalam bentuk apapun, di arena apapun, yang hanya pikiran manusia, itu pepesan kosong, filsafat kosong dan palsu. Apalagi dikatakan yang tidak menuruti Kristus, hanya ajaran-ajaran turun-temurun menurut roh-roh dunia. Malam-malam gak boleh ngejahit. Siapa yang masih percaya?
Siapa masih percaya malam-malam nggak boleh ngejahit? Nggak boleh ngejahit. Itu peraturan dari siapa? Turun temurun. Apa ada di Alkitab malam-malam jangan ngejahit? Emang dosanya apa ngejahit malam-malam? Itu kan peraturan-peraturan. Banyak kata-kata di dunia ini. Ya, kalau tusuk sate pasti berkat lu jelek. Siapa yang masih percaya? Ayo. Kalau rumahnya terletak di tusuk sate berarti berkatnya lewat. Kalau pintu masuk rumah sampai pintu masuk dapur bareng berarti berkat lu jelek, akan kabur semua. Berkat bersumber dari siapa? Dari Tuhan. Bukan bentuk rumah, bukan desain rumah, bukan posisi rumah. Amin Bapak Ibu. Itu kan ajaran turun temurun roh-roh duniawi. Jangan percaya, maka berpeganglah pada firman Tuhan ayat 9. Sebab dalam dialah, di dalam siapa? Di dalam Yesus. Mari kita baca 9, 1, 2, 3. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Di dalam siapa? Seberapa penuh? Penuh. Di dalam Yesus sifat, natur, keberadaan Allah. Jadi kalau ada orang nanya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana di Alkitab Yesus dibilang Allah? Ya di sini ayat 9. Di dalam Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah dalam fisiknya Yesus. Makanya nggak mungkin Yesus berdosa, karena Allah tidak mungkin bercampur dengan dosa. Kegeser ngambek dia. Ya, sebab dalam dia, dalam Yesus, secara fisik, secara jasmani, secara materi, secara daging berdiam seluruh, ya dikatakan seluruh kepenuhan Allah. Allah itu maha apa? Maha kuasa, maha kasih, maha hadir, maha berdaulat, maha baik. Betul? Di dalam diri Yesus secara fisik materi itu berdiam total keberadaan Allah. Berarti Yesus sanggup melakukan apapun. Betul ya? Makanya dia bisa tahu apa yang dikatakan orang, yang dipikirkan orang, yang direncanakan orang. Dan dia juga berkuasa menaklukkan setan. Ketika setan bertemu Yesus di Gerasa, setannya bilang apa? Yesus, apakah engkau mau membuang saya ke neraka sekarang? Gitu kan pertanyaannya. Berarti apa? Setan takut Yesus atau Yesus takut setan? Nah sekarang pertanyaannya, setan takut saudara atau saudara takut setan? Di dalam diri orang Kristen sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Dari mana saudara tahu dalam diri saudara ada Allah? Ada Roh Kudus. Iman, percaya pada Yesus. Kalau berbuat baik, semua orang bisa berbuat baik. Betul? Bukti orang Kristen punya Roh Kudus, dia beriman, percaya, dan itu datang dari Roh Kudus. Nggak mungkin orang kalau nggak punya Roh Kudus bilang Yesus Tuhan, nggak mungkin, impossible. Nggak mungkin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bilang Yesus itu Tuhan, udah pasti Bapak Ibu punya iman. Sudah pasti punya Roh Kudus, amin. Nah sekarang setan takut saudara atau saudara takut setan? Harusnya iyalah. Dan setan nggak pernah main fisik Bapak Ibu, nggak pernah. Ada di sini jemaat yang pernah digaplokin setan. Saya bayar 1 juta, kecuali kesurupan ya. Kalau kesurupan berarti ada sesuatu peringatan. Nggak mungkin Tuhan iseng-iseng ngasih orang Kristen kesurupan tanpa sesuatu yang sangat penting. Keterlaluan maksudnya orang Kristen, tidak taat atau main dukun pasti kesurupan. Kalau Tuhan mau ya, kita nggak mungkin kesurupan. Dan setan itu udah takut lihat kita dari jauh sebetulnya, betul? Karena apa? Di dalam diri kita ada Roh Kudus. Makanya jangan takut setan. Colek kiri kanan bilang, jangan takut setan bilang. Setan yang takut kita bilang. Setan yang takut kita, amin Bapak Ibu. Iya, setan yang takut kita. Di dalam dia. Dan dikatakan apa? Kamu sudah menerima Yesus. Yesus sudah ada dalam diri kamu. Udah pasti setan takut sama kita. Sebab kita berhak mengusir setan. Kita berhak mengikat setan dalam nama Yesus kalau dia datang. Kita nggak berhak mengikat semua setan di dunia, sebab Tuhan memberi hak pada mereka untuk jalan-jalan keliling dunia, betul ya? Untuk berbisik, untuk menggoda. Setan nggak main fisik. Dia hanya berbisik. Jangan ke gereja, jangan berdoa, balas dendam lah, benci lah, jangan baca Alkitab, jangan melayani Tuhan. Kamu
santai aja di rumah gitu, urus aja bisnismu. Pasti ngomongnya gitu setan, betul ya? Nggak mau, jangan jadi pengurus, capek, ngapain, lu mendingan bisnis aja, cari uang yang banyak. Ngomongnya gitu setan. Dunia akan saya berikan kepadamu, ya kan? Setan ngomongnya begitu. Dan dikatakan 10 apa? Dan kamu telah dipenuhi di dalam Yesus. Kamu coba kasih tahu kiri kanan, kamu telah dipenuhi dalam Yesus. Bilang kiri kanan, ayo, kamu sudah dipenuhi dalam Yesus. Itu sebabnya setan dari jauh udah lihat Bapak Ibu. Tapi jangan sombong, jangan lengah, walaupun sudah punya Roh Kudus, walaupun sudah punya Tuhan Yesus. Amin. Jangan sombong, jangan lengah, jangan gak berdoa, jangan tidak berperang, sebab harus berperang. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh, supaya dia ngacir, kabur. Di dalam Kolose 1 Tesalonika 2, Paulus bilang apa? Aku sudah 2-3 kali mau datang kepada kamu jemaat Tesalonika, tetapi iblis menghalangi aku. Berarti iblis bisa menghalangi pelayanan. Itu sebabnya harus berdoa peperangan melawan iblis yang mengangkang di sana, supaya jangan ada orang masuk gereja ini. Amin Bapak Ibu. Iblis punya strategi supaya orang jangan masuk gereja ini. Percayalah, dia nggak akan bilang, ketahuan ntar. Betul ya? Jangankan jemaat, Paulus saja dihalangi untuk datang ke Tesalonika. Makanya kita mesti banyak berdoa. Jemaat harus berdoa. Kita berdoa setiap Sabtu atau kapanpun berdoa supaya iblis dipatahkan strateginya, caranya apapun, sehingga semua orang bisa ke gereja. Jemaat ini bertumbuh, rohaninya bertumbuh. Bahkan dikatakan apa? Yesus adalah kepala semua pemerintah penguasa di dunia ini. Yesus adalah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kalau dia izinkan siapapun jadi gubernur DKI, siapapun presiden Indonesia, kepalanya siapa? Yesus. Joe Biden, presiden Amerika, Putin, presiden Rusia, siapa kepala mereka? Yesus. Karena Yesus sebelum naik surga udah bilang apa? Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Sebab dia adalah Allah. Ayat 11, dan dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat di dalam Kristus, yang terdiri dari apa? Penanggalan tubuh yang berdosa. Kalau dalam perjanjian lama yang disunat hanya pria. Dalam perjanjian baru sunat adalah penanggalan tubuh yang berdosa, sudah ditanggalkan. Kalau tidak ditanggalkan, Bapak Ibu dan Saudara nggak layak berhadapan dengan Tuhan, nggak bisa bertemu dengan Tuhan, nggak mungkin Roh Kudus bisa masuk. Sebab Tuhan tidak akan mau hadir di dalam orang yang berdosa, dan Tuhan nggak mau, sebab kita sudah dibayar lunas, ditebus. Jadi sunat rohani, sunat di dalam Kristus itu kepada pria dan wanita zaman sekarang ini di era perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama sunat itu perjanjian Tuhan dengan umat Israel. Di dalam saat ini ganti daripada sunat adalah baptisan. Semua harus dibaptis, betul? Baptis dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu. Jadi baptisan adalah tanda kita orang percaya, tanda perjanjian kita dengan Allah. Jangan anggap enteng baptisan, makanya amin Bapak Ibu. Nah ya, jadi sudah ditanggalkan. Zaman dulu, saya lagi Bapak Ibu harus baca Alkitab, Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, baru ngerti apa artinya ibadah gereja. Orang yang datang bulan haid itu nggak boleh datang ke Bait Allah. Dan kalau sudah selesai datang bulannya 7 hari lagi baru boleh datang ikut kebaktian. Itu mirip-mirip ya kalau kita ke Puribo Sakti di Bali ya. Kalau datang bulan nggak usah katanya, atau pakai apa gitu. Itu pelajaran sistem yang sudah Tuhan sendiri tetapkan. Orang berdosa nggak boleh deket-deket Tuhan. Zaman dulu, zaman now mah anytime kita bisa berdoa, betul ya? Nggak pakai pulsa lagi, nggak pakai kuota, betul ya? Langsung lipat tangan, siapkan hati, panggil Bapa, betul ya? Gus Dur kan bilang orang Kristen paling akrab dengan Tuhan karena apa? Babe di surga panggilannya kan berdoa Bapak Ibu. Ya,
Sekarang tubuh berdosa kita sudah dibayar, sudah ditebus. Itu sebabnya kita ada istilah dibenarkan, ditebus, dikuduskan. Kita sudah dibenarkan. Dibenarkan artinya dianggap tidak berdosa. Ini berkali-kali saya bilang, betul? Dibenarkan artinya apa? Dianggap tidak berdosa karena sudah dibayar lunas. Orang Kristen masuk surga bukan karena dia baik, bukan karena dia melayani, bukan karena dia memberi persembahan, karena sudah dibayar lunas. Namanya juga udah dibayar lunas. Dosa kita sudah dibayar lunas. Tubuh berdosa kita sudah dibayar, tetapi bukan berarti kita boleh berbuat dosa. Setiap kali saya menyebutkan dosa sekarang, dosa kemarin, dosa besok sudah diampuni. Lalu ada orang bilang gini, kalau begitu enak dong jadi orang Kristen, bisa berbuat dosa sesuka-sukanya. Itu pikiran kotor, itu pikiran orang berdosa, itu pikiran orang yang tidak tahu bersyukur, itu pikiran orang yang masih dunia. Jadi jangan berpikir begitu, betul ya? Dosa lalu, dosa sekarang, dosa besok pasti diampuni Tuhan. Kenapa? Apa saudara bisa sekarang nih mati ya? Amit-amit kata orang agen ya. Agen apa tuh nggak tahu ya. Amit-amit Pak kalau mati sekarang. Siapa di sini yang bisa menjamin Bapak Ibu pas mati nggak berdosa? Ada nggak? Ya dosa hari itu mungkin pas baru bangun nggak pikir dosa langsung mati. Nah dosa kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, berpuluh tahun lalu lu bikin dosa emang lu udah pernah bayar? Belum pernah kan? Tidak ada satu dosa kecil pun yang sanggup kita bayar. Kalau dosa besok nggak dibayar sama Tuhan, mati kita semua nggak masuk surga, betul nggak? Jangankan dosa kita setahun ini aja udah sangat cukup layak untuk membawa kita ke neraka, ketemu setan di sana, betul ya? Setannya sih nanti, neraka itu nanti Bapak Ibu. Ya. Oke, saya lanjut dulu, ntar terlalu panjang, poinnya nggak sampai ini. Jadi tubuh berdosa kita sudah ditanggalkan. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Ya, baptisan itu lambang bahwa kita sudah menerima kematian Kristus, bahwa kita sudah menerima kematiannya, bahwa kita juga menerima kebangkitannya. Ya, sesudah dibaptis dibangkitkan juga oleh imanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia, Yesus. Allah yang membangkitkan Yesus secara fisik. Yesus sebagai manusia dalam kealahannya, karena dia sebagai manusia sudah mati pada waktu itu. Karena kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah. Kamu telah dihidupkan Allah bersama dengan dia di dalam Kristus. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran dosa kita, semua dosa kita. Tidak ada izin melakukan dosa apapun untuk besok, tidak. Tetapi semua dosa kita diampuni. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Semua dosa manusia bisa diampuni Allah kecuali apa? Mengutuki, menghujat Roh Kudus. Ya, semua dosa apapun bisa diampuni. Lalu apa dikatakan? Dia sudah mengampuni kita, sudah menghidupkan kita. Lalu ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang. Ketika kita berdosa, hutang kita sangat besar dan tidak terbayar. Nggak mungkin bisa dibayar. Itu hutang dosa. Dan tidak ada cara untuk membayarnya. Ya, tetapi Allah membayar. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa, mengancam kita. Karena kita sudah terdakwa, bersalah. Ya, dan juga tidak berkenan kepada Allah, dan semua ditiadakan dengan memakukannya pada kayu salib. Maka Yesus berkata sudah selesai urusan dosa kita, urusan keselamatan masuk surga itu sudah selesai. Nah, kalau udah selesai berarti kerjaan kita apa sekarang di dunia ini? Tema kita hari ini berdoa Bapak Ibu, berdoa untuk gereja. Dan dikatakan menghapuskan. Satu kali di dalam sebuah tenda lagi perang ya Bapak Ibu, mungkin perang Perang Dunia Kedua ya, anggaplah ini di Amerika atau di Rusia ya. Seorang prajurit itu habis berperang capek dia, menang sih mereka,
Ya, tapi dia sebelum tidur dia udah pinjem uang banyak. Anak muda, ya nggak tahu buat rokok, buat apa, dia pinjem uang dari teman-temannya. Mungkin dia kirim juga ke orang tuanya, dia mungkin susah, pokoknya dia tulis-tulis kertas gitu ya, ditulis di atas meja, dia hitung-hitung banyak, terus ditulis di bawahnya, siapa yang sanggup bayar, saya tidak sanggup bayar, dia bilang gitu. Ketiduran dia di atas meja, ketiduran gitu, terus komandannya lewat pas keliling-keliling, kontrol, masuk ke tempat situ, dia lihat, ini anak teman saya, dia bilang, sama-sama. Komandan cuma tugas di tempat lain, ya. Kenapa dia ini? Terus dia datang, dia baca rincian utang. Ada tulisan siapa yang sanggup bayar. Lalu dia bilang, saya sanggup bayar. Taruh uang di bawahnya, sejumlah yang tertulis di situ. Waktu dia bangun dia kaget, komandannya yang biarin. Dia tulis, saya adalah teman dari papamu. Itu masih bisa dibayar, Bapak Ibu. Yang bayar hutang dosa kita siapa? Tuhan Yesus. Dan sudah dibayar lunas, betul ya? Hutang dosa kita sudah dibayar lunas. Jadi tidak ada lagi hutang kita. Amin. Kita sudah dikuduskan, dan di ayat 15 dikatakan dia sudah melucuti semua pemerintah, penguasa, dan dia adalah kepala dari semua penguasa dan pemerintah. Nah, sekarang kita masuk tema kita hari ini, gereja yang tekun berdoa. Di dalam Kisah Para Rasul 2 itu bicara mengenai gereja yang baru. Dari 3.000 orang menjadi 5.000 orang, ya jumlahnya mereka ditambah lagi 5.000 oleh Tuhan karena pelayanan daripada Petrus dan Yohanes ketika waktu itu di bait Allah. Mereka berkhotbah pertama ketika mereka dapat Pentakosta, itu pada peristiwa Pentakosta 3.000 orang bertobat, bukan karena hebatnya Petrus berkhotbah, betul? Hanya Roh Kudus yang bisa membuat orang bertobat. Jadi kalau ada pendeta bilang gini, yang bikin dia bertobat tuh gue loh dulu. Itu omong kosong, Bapak Ibu. Yang bisa membuat orang bertobat siapa? Hanya Roh Kudus. 3.000 orang bertobat pasti pekerjaan Roh Kudus. Nambah lagi 5.000, itu gereja mula-mula. Dikatakan apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Yang ketiga, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Yang keempat, berdoa. Bertekun dalam pengajaran, persekutuan. Jadi jangan malas persekutuan, Bapak Ibu, ya. Lalu berkumpul untuk pemecahan roti atau perjamuan kudus dan berdoa. Dan dikatakan di sini, mari kita baca Kisah Rasul 2 ayat 47, 1, 2, 3. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bertekun dalam kebenaran firman Tuhan, dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, karena kita di sana berdoa, belajar Alkitab, dan bersekutu dalam perjamuan kudus, mengingat pengorbanan Kristus. Bertekun dalam berdoa tiap-tiap hari, barulah ada keselamatan yang ditambahkan kepada jiwa-jiwa baru. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kita baca 1, 2, 3. Tetaplah berdoa, tetap konsisten, konstan. Bangun jam berapapun berdoa. Bagi para lansia yang udah di atas 50 yang suka bangun jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, terserah jam berapa bangun. Ketika bangun berdoalah. Amin, Bapak Ibu. Setuju? Jangan minum langsung tidur lagi, tapi berdoa. Gunakan kesempatan untuk berdoa untuk masalah sendiri, masalah keluarga, masalah bisnis, urusan gereja apapun. Berdoalah, tetaplah berdoa. Nah, doa dan kebangunan gereja. Bagaimana supaya gereja ini bangun? Bertekun dalam pengajaran firman Tuhan tadi. Bertekun dalam persekutuan. Lalu memberitakan Injil. Kenapa orang Kristen harus memberitakan Injil? Karena orang Kristen sudah mendapat anugerah yang mahal. Yesus berkata, tuaian banyak, penuainya sedikit. Yang dituai adalah yang dipanen. Yang dipanen dan dituai adalah orang yang diselamatkan. Kalau tidak diselamatkan, tidak akan dituai. Artinya Bapak Ibu, ketika bercerita mengenai firman Tuhan kepada seseorang, ketika dia percaya, dia itu tuaian. Betul? Kalau orang itu tidak percaya, dia itu bukan tuaian. Yang membuat seseorang bertobat ketika kita baca Alkitab adalah Roh Kudus. Maka belajarlah sedikit-sedikit tentang Alkitab. Apa? Terutama
Apa yang Bapak Ibu rasakan, alami sebagai orang Kristen, itulah yang harus Bapak Ibu dan saudara ceritakan. Kenapa saudara menjadi orang Kristen? Kenapa saudara bersyukur jadi orang Kristen? Kenapa saudara bangga jadi orang Kristen? Itu yang harus Bapak Ibu sampaikan. Nggak perlu metodologi penginjilan yang detail-detail, yang rumit-rumit. Amin. Amin. Mau menginjili? Menginjil itu bukan buat orang Kristen, bukan. Hanya menceritakan. Amin. Sebab yang membuat orang itu Kristen hanya Roh Kudus. Kita hanya cerita, sharing, hanya beritahu aja. Pasti saudara, kalau memang dia akan percaya pada Tuhan, pasti dia respon positif, pasti. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Ngomong aja sesuatu yang Roh Kudus mau ajari, beritahu pada saudara. Ngomong aja satu ayat. Baca satu ayat aja bisa. Yohanes 3:16. Pak pernah dengar Yohanes 3 ayat 16? Udah pasti jawabannya belum, ya kan? Karena bukan orang Kristen kan. Boleh saya bacain? Nanti kan dia tanya apa artinya, betul? Yang keempat, pertobatan sejati. Yang suka bohong berarti belum bertobat sejati, Bapak Ibu. Yang suka nipu berarti, yang suka pura-pura itu bahaya loh, Bapak Ibu. Pura-pura baik, pura-pura rohani itu menipu, betul? Jadi jangan pura-pura baik, jangan pura-pura rohani, tapi jadilah orang Kristen yang baik, jadilah orang Kristen yang rohani, amin? Jangan pura-pura rohani, itu menipu diri dan menipu orang lain. Cari muka, padahal udah punya muka. Betul ya? Ya, jangan minta pujian. Jangan cari pujian ketika melayani, itu saudara rugi, nggak dapat berkatnya nanti. Lalu revolusi berdoa. Kalau biasanya malas berdoa, harus rajin berdoa. Itu harus dipaksakan Bapak Ibu. Itu harus dikondisikan. Kalau ada persekutuan doa harus datang dan harus mengucapkan doa. Nggak bisa enggak Bapak Ibu, harus. Barulah saudara menjadi orang yang pendoa. Mau Bapak Ibu? Bapak Ibu, siapa di sini yang mau gereja ini bertumbuh? Angkat tangan. Siapa yang mau? Semua mau, angkat tangan, betul ya? Harus berdoa. Kalau nggak berdoa nggak bisa. Nggak mungkin gereja ini bangun rohaninya kalau nggak berdoa. Dan semua harus berdoa. Tuhan pasti bekerja. Amin. Mari kita baca 2 Tawarik 7 ayat 14, 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan gereja mereka, memulihkan jiwa mereka, memulihkan keluarga mereka. Mau Bapak Ibu? Berbalik dari jalan yang serong, berhenti bohong, berhenti marah-marah di rumah, berhenti ngedumel. Siapa yang suka marah-marah? Nggak ada yang ngaku. Karena semua suka marah. Ya, berdoalah, jangan marah, betul ya? Jangan marah, tapi berdoa. Jangan marah, tapi ramah, betul ya? Jangan marah, tapi ramah. Oke? Banyak berdoa Bapak Ibu, dan dikatakan apa? Aku akan mendengar dari surga. Sebab apa? Yang menghalangi Tuhan mendengar doa kita, yang menghalangi tangan Tuhan untuk menolong adalah dosa kita. Berhentilah berbuat dosa. Tolak. Saudara harus ekstrim menolak dosa. Yang suka pegang gadget ya, bisa waktu kita klik-klik Facebook, IG, TikTok itu kan, bisa surga yang datang, bisa neraka yang datang kan, betul ya? Kalau surga apa? Pas pendeta Robert lagi khotbah kan, betul ya? Ada firman Tuhan orang bacakan, ada ayat firman Tuhan, ada lagu pujian. Tapi begitu dibuka pornografi kan bisa kejebak setan, betul apa enggak? Dan macam-macam yang ada di sana. Kehausan untuk belanja, ya, mencari kepuasan diri. Harus tolak tengking dalam nama Yesus. Saya tolak keinginan itu. Nanti Bapak Ibu pulang di rumah ya, semua keinginan dosa itu tengking dalam nama Yesus. Keinginan berdosanya hilang. Percaya sama saya. Kalau berani tengking, minimal 50% dia hilang Bapak Ibu. Harus ditengking itu keinginan daging. Keinginan dosa apapun harus apa? Ditengking dalam nama Yesus. Saya nggak mau bohong, saya nggak mau mencuri, saya nggak mau menipu, saya nggak mau berzina, saya nggak mau percabulan, saya nggak mau korupsi. Ntar di rumah ya Bapak Ibu ya. Mau?
Oke. Khotbahnya agak panjang hari ini ya. Orang-orang yang berdoa, lihat Abraham 25 tahun berdoa supaya dapat anak, Bapak Ibu. Ada yang udah berdoa 25 tahun untuk cari anak? Ini kasus khusus memang ya. Umur 100 baru punya anak. Ishak, Yakub, mereka tuh meresponi Tuhan. Bahkan memberi persepuluhan tanpa belum belajar mengenai persepuluhan, langsung dia ketetapan hatinya. Semua yang kuterima akan kuberikan. Musa berkali-kali berdoa supaya umat Israel diampuni. Daud sebelum berperang pasti berdoa. Itu contoh ya. Salomo memang di awal dia bagus sekali. Terakhir memang itu juga untuk pelajaran di Alkitab. Dia minta hikmat. Hana sampai seperti orang mabuk dikatakan oleh Imam Eli. Lo mabuk ya? Ya. Ngoceh terus padahal saya lagi berdoa supaya dapat anak. Dikasih anak Samuel. Elia hujan tidak turun selama dia berdoa. Nehemia menangisi Yerusalem. Daniel 3 kali sehari berdoa. Daud 7 kali sehari mencari Tuhan. Yesus Kristus setiap kali mencari tempat sepi untuk berdoa. Petrus, Yohanes ya di penjara memuji Tuhan. Mereka bisa dibebaskan Tuhan. Paulus selalu berdoa. Jemaat mula-mula tadi juga berdoa. Maka kita juga harus berdoa. Manfaat doa itu apa? Doa itu bukan aktivitas buang-buang waktu. Betul ya? Berdoa itu membuat kita terhubung dengan Allah yang kudus, teragung, terbesar, maha baik, maha kasih, maha berdaulat. Berdoa itu membuka pintu berkat Tuhan datang. Amin Bapak Ibu. Berdoa itu membuka pintu kasih, anugerah, berkat Tuhan dalam semua problem, masalah, kesulitan hidup Bapak Ibu dan saudara sekalian. Maka berdoalah. Berdoa itu jangan dalam hati doang Bapak Ibu. Harus ngomong, harus bersuara. Kalau perlu latihan di rumah berlutut kalau berdoa. Berlutut. Orang yang bukan Kristen aja bisa sampai berlutut berkali-kali sebelum ketemu patungnya. Apalagi kita yang punya Allah yang benar. Masih bisa? Udah habis? Masih ada? Oke, saudara, ini adalah Joshua Bell, seorang pemain biola salah satu yang terbaik. Dia mempunyai biola seharga 3,5 miliar, 3,5 juta, 3,5 juta US dollar. Kira-kira berapa duit tuh Pak Nur? 60 miliar atau 600 miliar, saya nggak tahu ya. Ya, saking mahalnya kita nggak bisa hitung ya sekarang. Nah, Washington Post itu minta dia ngamen di subway kereta. Ada nggak yang mau dengerin kamu kira-kira? Dengan biola seharga 3,5 juta itu ya disuruh pakai kaos. Bisa diklik. Ya, ini di kereta bawah tanah. Dia hanya pakai kaos, lagi pakai topi. Dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Orang tidak tahu siapa dia. Dia main aja terus. Biola dia sudah berumur 300 tahun Bapak Ibu. Makanya harganya mungkin 450 miliar. Dia nggak butuh uang karena mau ngetes saja orang-orang itu gimana, lewat-lewat di situ. Kadang orang berhenti. Selama 2 jam orang lalu lalang sibuk ke kantor, urusan apapun. Mereka naik kereta. Jadi Bapak Ibu sekarang sedang mendengar biola seharga 450 miliar.
Ada seorang anak remaja di sana berdiri karena dia lagi lewat. Ada seorang ibu juga yang lumayan mau dengerin. Remaja itu kenal sama bapaknya. Lalu dibilang, saya tahu siapa Anda. Ibu itu pergi, tetapi anak remaja itu datang mendekati. I saw you, kata dia, lihat di library. Dan dia bilang fantastik. Dia bilang luar biasa. Dia bisa menonton langsung di depan dia, nggak usah beli tiket. Ya minimal $100. Bapak Ibu dan Saudara tahu nggak? Setiap hari Tuhan duduk di rumah Bapak Ibu menunggu siapa? Menunggu Bapak Ibu untuk berdoa. Amin. Jangan sia-siakan. Datanglah berdoa kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Mari kita menjadi pendoa-pendoa buat gereja, buat rumah Tuhan, buat diri kita, agar kita dibangunkan rohani kita. Kita sudah menerima Kristus, dihidupkan dalam Kristus, disunat dalam Kristus, penanggalan akan seluruh keberdosaan tubuh kita di kayu salib. Mari kita persembahkan seluruh waktu hidup kita hanya melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan yang baik, yang benar.